Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Diki. Banyak sekali yang bertanya mengenai pemilihan jurusan di UTBK tahun 2024. Bang, apakah bisa pilih 4 prodi? Bang, apakah bisa pilih kampus yang berbeda-beda? Bagaimana peluang lolosnya di pilihan 3 dan 4? Tenang-tenang, kita bumper dulu. Nah, jadi pendaftaran UTBK tahun 2024 itu akan ditutup pada tanggal 5 April tahun 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sebelum kita akan bahas mengenai peluang lolosnya di pilihan ketiga dan 4, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu bahwa memang pemilihan jurusan di UTBK 2024 ini berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi teman-teman itu yang pertama bisa memilih 4 program studi di kampus manapun. Tetapi ada sedikit ketentuan yang harus teman-teman perhatikan. Dalam memilih 4 prodi ini, itu aturannya adalah teman-teman harus mengkombinasikan antara pilihan sarjana atau S1, kemudian diploma 4, dan juga diploma 3. Nah, bagaimana pemilihannya? Apabila teman-teman hendak memilih 4 prodi, aturannya adalah misalnya pilihan pertama, teman-teman itu memilih sarjana atau S1, pilihan kedua itu sarjana atau S1, kemudian pilihan ketiga, teman-teman memilih diploma 4, dan pilihan terakhir itu teman-teman harus memilih diploma 3. Jadi apabila teman-teman memilih 4 program studi, teman-teman harus memasukkan diploma 3. Kemudian, apabila teman-teman memilih 3 program studi, teman-teman juga dibebaskan untuk memilih sarjana maupun D4 ataupun D3. Misalnya adalah kombinasi pemilihan pertama, sarjana atau S1, pilihan kedua sarjana atau S1, kemudian pilihan ketiga adalah diploma 4. Nah, teman-teman bisa memilih itu. Jadi, sebelum kita lanjut ke pemilihan kampusnya, langkah yang harus diperhatikan adalah teman-teman itu harus memastikan pilihan jurusan yang sesuai dengan passion teman-teman. Artinya adalah jangan memikirkan kampus terlebih dahulu, tetapi pilihlah jurusan yang teman-teman inginkan atau teman-teman ingin masuki nanti di pemilihan UTBK tahun 2024 ini. Kemudian setelah teman-teman sudah memastikan untuk memilih atau mengurutkan ya jurusan yang teman-teman minati, langkah selanjutnya baru teman-teman memilih kampus mana saja yang memang membuka jurusan tersebut. Nah, jadi harus diperhatikan juga teman-teman harus memilih kampus, dan dalam pemilihan di UTBK ini berbeda dengan SNBP kemarin. Teman-teman dibebaskan untuk memilih kampus atau PTN dimanapun, selagi itu memang ada jurusan yang teman-teman inginkan. Jadi bebas, mau misalnya pilihan pertama di Universitas Gadjah Mada, pilihan kedua di UNY, pilihan ketiga di UGM lagi, itu bebas. Atau di IPB, kombinasinya silahkan. Teman-teman bisa mengkombinasikan. Kenapa? Karena poin yang ketiga, penentu kelolosan ya dari seleksi UTBK SNBT ini adalah nilai atau skor yang teman-teman dapatkan ketika mengikuti tes UTBK. Jadi bukan karena faktor raport atau bukan karena faktor sekolah, jadi murni karena hasil seleksi dari teman-teman. Jadi hasil teman-teman mengerjakan soal-soal UTBK. Itu poin yang ketiga. Jadi teman-teman harus perhatikan nanti skor nilai UTBK itu sebagai penentu kelolosan dari UTBK SNBT nanti. Tetapi poin keempat yang harus diperhatikan juga, bukan berarti ya teman-teman bisa mengacak atau mengurutkan itu secara asal. Jadi teman-teman juga harus perhatikan tingkat ketetatan atau tingkat banyaknya pemilih ya di jurusan maupun di kampus tersebut. Nah, teman-teman nanti bisa cross check atau bisa mencari data itu di laman SNPMB di tingkat ketetatan pemilihan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengurutkan jurusan yang akan teman-teman pilih di UTBK SNBT tahun 2024. Oke, sampai sini paham kan teman-teman? Kita akan lanjut di poin peluang kelulusan di pilihan ketiga dan keempat di UTBK SNBT tahun 2024. Jadi pada dasarnya, tingkat atau peluang lolosnya itu berdasarkan kebutuhan atau kuota di setiap kampus. Tetapi kalau kita lihat tren dari tahun-tahun sebelumnya, memang pendaftar di
jurusan diploma, baik diploma 4 maupun diploma 3 memang tidak sebanyak pendaftar di sarjana atau di S1. Artinya apa? Karena kebanyakan siswa itu memilih di sarjana atau S1, peluang kelolosan di pilihan ketiga yang notabene itu adalah mereka-mereka yang memilih diploma 4. Ya, biasanya ini yang di jurusan ketiga, di pilihan ketiga ini mereka memilih atau mereka memasukkan diploma 4, dan di pilihan keempat juga mereka bisa memasukkan diploma 3. Jadi bisa saya katakan bahwa peluang kelolosan di pilihan ketiga dengan memilih diploma 4 bisa jadi lebih tinggi daripada pilihan kedua yang notabene adalah sarjana atau S1. Jadi ini bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah ragu nih, karena UTBK bisa memilih 4 prodi, teman-teman harus dimaksimalkan. Teman-teman setidaknya apabila ingin menghindari atau ingin tidak memilih diploma 3, teman-teman bisa memilih 3 prodi saja, ya. Karena diploma 4 juga masih worth it untuk teman-teman pilih. Oke, sampai sini paham kan teman-teman? Artinya peluang kelolosan itu berdasarkan skor UTBK yang teman-teman pilih, dan juga pemilihan jurusan juga harus diperhatikan. Oke, kemudian sedikit catatan akhir juga terkait seleksi UTBK di tahun 2024 ini. Nanti memang apabila teman-teman sudah dinyatakan lolos di UTBK SNBT dan sudah daftar ulang, itu nanti teman-teman tidak bisa mendaftar di seleksi mandiri. Jadi harus benar-benar serius di pendaftaran UTBK kali ini. Dan di pemilihan jurusan ketiga dan jurusan peluang kelolosan di pilihan ketiga dan juga di pilihan keempat itu memang diberlakukan pada tahun ini. Itu diharapkan agar terjadi pemerataan mahasiswa, baik bukan hanya di universitas tetapi juga di politeknik yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, juga agar terjadi pemerataan. Jadi teman-teman bisa maksimalkan untuk memilih 3 maupun 4 prodi. Kemudian catatan juga bagi pelamar KIP kuliah ya, teman-teman ini bisa maksimalkan untuk memilih di pilihan ketiga maupun di pilihan keempat. Jadi di pilihan ketiga atau nanti di diploma itu teman-teman juga bisa berkesempatan juga mendapatkan KIP kuliah. Jadi jangan pernah mensia-siakan kesempatan yang ada di depan mata. Oke teman-teman, demikian informasi ya, sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Karena pendaftaran di UTBK SNBT akan ditutup tanggal 5 April, jadi ini hanya beberapa waktu lagi, teman-teman harus persiapkan dan harus dipilih dengan matang tentu saja. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.